atau kontra? Bahwa maksud dari Descartes hanya dengan karya berpikirlah manusia terlihat ada. Oke, selamat malam Dewan Juri yang saya banggakan, MC yang saya cintai, dan para peserta yang saya banggakan juga. Ungkapan cogito ergo sum, yang berarti aku berpikir maka aku ada, yang dikemukakan oleh filsuf dari Prancis, René Descartes, merupakan sebuah gagasan fundamental dalam filsafat modern, yang mana pemikiran ini menyatakan bahwa keberadaan manusia atau kita sendiri ditentukan oleh kemampuan bagaimana kita berpikir. Dengan kata lain, eksistensi seseorang tidak bergantung pada aspek fisik, tetapi pada kesadaran dan aktivitas berpikir yang dilakukan. Nah, Descartes ini menyusun konsep ini dalam konteks keraguannya terhadap segala sesuatu. Ia mencoba meragukan semua, termasuk keberadaan dunia luar, sehingga akhirnya menemukan satu hal yang tidak bisa disangkal, bahwa ia sedang berpikir. Nah, dari sini si Descartes ini menyimpulkan bahwa keberadaannya terbukti melalui pikirannya sendiri. Kita bisa melihat ilmuwan dan filsuf seperti Albert Einstein atau Immanuel Kant, yang mana mereka itu diingat bukan karena fisiknya, tetapi karena bagaimana mereka berpikir, yang mana pemikiran mereka itu dituangkan dalam teori mereka, seperti teori Albert Einstein, seperti itu. Nah, dan para pemimpin dunia seperti salah satu proklamator Indonesia, Bapak Soekarno, dan Mahatma Gandhi, yang diakui bukan hanya karena eksistensi fisik mereka, tetapi juga gagasan yang mereka perjuangkan. Ini menunjukkan keberadaan seseorang menjadi lebih bermakna ketika pemikirannya mampu menghasilkan gagasan yang berpengaruh bagi dunia. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih buat pemaparan statement dari pihak pro. Dilanjutkan dengan pemaparan statement waktu 2 menit. Maksimalkan waktu sebaik mungkin, silahkan pihak kontra. Oke, terima kasih co-host Dewan Juri dan Panitia. Saya akan buka argumen saya dengan mengatakan bahwa setiap pernyataan pasti memiliki alasan kenapa pernyataan itu muncul, sama ketika kita menyatakan aku cinta padamu, pasti ada alasannya kenapa pernyataan itu muncul gitu. Kata cogito ergo sum itu diawali sebenarnya dengan dua teori konsep dasar dari perjalanan 5 tahun René Descartes dalam mencari yang namanya kebenaran. Yang pertama, ada yang disebut dengan dream argument. Munculnya argumentasi tentang cogito ergo sum. Apa yang dimaksud dengan dream argument saya jelaskan secara singkat, yaitu bahwa René Descartes mengatakan kalau engkau ingin mencari kebenaran yang sejati, maka setidaknya sekali dalam hidupmu maka ragukanlah segala sesuatu sejauh engkau mampu. Misalnya, setiap manusia ketika mengalami, dia berawal dari meragukan yang namanya mimpi. Dan yang mana realitas, terkadang mimpi terlihat nyata dan terkadang realitas terlihat seperti mimpi gitu. Yang kedua, ada yang disebut dengan teori God deserving dan evil demon argument. Dia menjelaskan bahwa kita percaya Tuhan yang Maha Kuasa, dan karena kita percaya Tuhan Maha Kuasa, maka tidak sangat memungkinkan bahwa dengan kekuasaan Tuhan membuat yang nyata menjadi semu dan yang semu menjadi nyata. Karena saya ada di posisi kontra, maka saya mengatakan bahwa teori René Descartes itu bukan tentang eksistensi, tapi tentang cara manusia berpikir. Kemudian muncullah cogito ergo sum. Kalau kita meragukan segala sesuatu yang ada di material dan spiritual, maka buat René Descartes ada satu hal yang tidak bisa diragukan, yaitu keraguan itu sendiri, yaitu pikiran itu sendiri, bukan eksistensinya. Karena yang berpikir pasti eksis. Kan gitu. Kalau merujuk pada temanya, yang dimaksud adalah eksistensi kan. Saya kontra pada kalimat. Oke, terima kasih buat pemaparan statement dari pihak kontra. Waktu 3 menit. Enggak sekaligus mematahkan statement. Tolong maksimalkan waktu 3 menit. Silakan pihak pro. Oke, baik. Tadi ada pernyataan tentang realitas seperti mimpi. Ketika kita bermimpi lah, kita sudah tahu itu suatu hal yang tidak nyata, tetapi ketika kita berpikir itu sudah pasti nyata. Dari hal itu kita bisa melihat bahwa kita itu ada. Tadi dia sempat
ingin bilang kata eksistensi. Jika eksistensi manusia hanya bergantung pada bentuk fisik, maka sang tidak lagi mampu berpikir atau kehilangan keberadaannya dalam arti lebih luas. Misalnya, seseorang yang koma atau kehilangan kesadaran sering dianggap tidak ada secara fungsional dalam kehidupan sosial. Karena apa? Karena mereka tidak berpikir seperti itu, karena mereka hanya berbaring seperti itu. Terus ada lagi seseorang yang tidak pernah menyampaikan pemikiran atau inovasi baru akan lebih cepat dibandingkan mereka yang meninggalkan warisan intelektual. Contoh seperti Albert Einstein, walaupun dia sudah tiada di dunia ini, tetapi dia tetap dikenang dalam setiap teori yang dia kemukakan. Contohnya seperti teori Albert Einstein seperti itu. Kita bisa merasakan bahwa di dalam teori ini kita bisa merasakan bahwa Albert Einstein berada di situ. Seperti itu. Hal ini menunjukkan bahwa berpikir bukan hanya aktivitas mental, tetapi landasan utama yang membuat manusia benar-benar ada di dunia ini. Nah, di dalam dunia modern, eksistensi seseorang berdasarkan pemikirannya daripada sekedar keadaan fisik. Kita bisa melihat ini di berbagai bidang, seperti bidang sains, teori-teori besar seperti relativitas atau mekanika kuantum, tetapi meskipun para penelitinya tidak seperti itu yang Albert Einstein itu yang saya bicarakan tadi. Terima kasih, Dewan Juri. Saya kembali ke tema dasarnya, tema dari emosinya. Apakah dengan karya berpikir manusia bisa dianggap ada misalnya? Pertanyaan yang paling mendasar misalnya, kalau menyebut Albert Einstein dikenang karena dia tidak ada. Ketika orang tidak memiliki karya, apakah dia tidak ada? Kita anggap misalnya orang gila yang stres tidak punya pengetahuan apapun tentang dirinya selain pengetahuan-pengetahuan fitri yang ada di dalam dirinya, bukan pengetahuan eksternal. Ya. Ternyata dia tetap ada walaupun tanpa ada pikiran, tanpa berpikir sekalipun gitu loh. Walaupun mereka hanya menggunakan insting dalam bertahan hidup. Dia kan tetap ada. Kembali lagi saya bilang bahwa René Descartes menyatakan itu bukan berarti menolak eksistensi keberadaan manusia kalau dia tidak berpikir. Tapi dia coba mendorong bahwa dengan pemikiran, dengan meragukan segala sesuatu lah, maka manusia itu baru bisa dianggap ada. Sehingga manusia harus meragukan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Kita harus pahami bahwa René Descartes, hadirnya teori rasional yang kemudian dimunculkan oleh René Descartes itu mencoba menolak teori realisme Aristotelian. Bahwa segala sesuatu yang hanya bisa ditangkap oleh indera lah yang dianggap ada. Sedangkan dipahami bahwa indera itu sangat terbatas untuk kemudian mendapatkan objektivitas terhadap kebenaran. Karena indera misalnya lihat kita menaruh sendok di dalam air, terlihat bengkok, tapi pas kita angkat itu terlihat lurus gitu kan. Jadi indera terbatas tuh, sehingga muncullah teori rasionalitas itu. Jadi buat saya akan tetap mengatakan bahwa berpikir itu bukan, teori cogito ergo sum itu bukan untuk menjelaskan eksistensi manusia, tapi bagaimana manusia meragukan segala sesuatu, mempertanyakan segala sesuatu sebelum meyakini sesuatu. Karena dalam teori logika ada dua jenis keyakinan. Yang pertama ada disebut keyakinan di atas keraguan dan ada disebut keyakinan di bawah keraguan. Keyakinan yang di bawah keraguan itulah yang disebut dengan doktrin gitu. Sedangkan keyakinan di atas keraguan itu dengan rasional. Terima kasih. René Descartes melalui cogito ergo sum menyampaikan bahwa keberadaan manusia bergantung pada pikirannya. Dalam realitas, eksistensi seseorang lebih dihargai melalui pemikiran dan karya intelektualnya dibandingkan sekedar kehadiran fisiknya. Sejarah telah membuktikan bahwa manusia yang dikenang adalah mereka yang meninggalkan warisan pemikiran, bukan sekedar yang pernah hidup di dunia. Dengan demikian, berpikir adalah inti dari kehidupan manusia. Berarti yang dikenang manusia itu adalah pemikiran, yang mana dari pemikiran mereka itu akan tetap ada. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kesimpulan saya hari ini saya akan menambahkan lagi satu kalimat dari René Descartes selain cogito ergo sum. Bagi René Descartes, dasar bagi berfilsafat adalah ragukan, pertanyakan adalah sumber kebijaksanaan. Bagi Descartes,
Setiap orang yang kemudian sudah dicekoki pengetahuan baik maupun yang keliru dan hadir kena bersifat doktrinal untuk memisahkan yang benar dan yang keliru agar tidak bercampur, yaitu menolak dulu segala sesuatu pengetahuan yang di awalnya sudah anggap benar dan kemudian melakukan pengkajian ulang terhadap pengetahuan yang sudah didapatkan kemarin. Itu yang dikenal dengan method of doubt, ragukan semuanya. Jadi dari kesimpulan yang saya katakan, saya tetap berkesimpulan bahwa Cogito ergo sum bukan mempertanyakan tentang eksistensi manusia, tapi mencoba mempertanyakan bahwa metode untuk mencari kebenaran yang hakiki. Terima kasih.